topik materi kita pada pagi hari ini, yaitu perundingan dan diskriminasi. Dan kita akan masuk dalam materi, yaitu definisi perundingan. Perundingan atau kata lain adalah bullying, adalah tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja, berulang dan bertujuan menyakiti, menakuti atau mengintimidasi korban. Jadi di sini yang dimaksud dengan materi ini adalah ketika kita dalam satu kumpulan, ketika kita tidak menyukai seseorang, kita melakukan tindakan yang tidak baik dan kita menyakiti hatinya dengan kita tidak mau berteman dengan dan kita menyampingkan dia sendiri. Dan itu adalah hal yang tidak baik dan akan merusak mental seseorang ketika ia tidak mempunyai teman dan dia disampingkan. Dan yang kedua, jenis perundingan. Pertama, perundingan verbal, menghina, menyebarkan gosip. Perundingan verbal ini adalah jenis perundingan yang melibatkan kata-kata dalam menjatuhkan seseorang, gosip atau menyebarkan berita palsu, menghina, mengkritik secara berlebihan dan perilaku perundingan lainnya yang melibatkan kata-kata. Ketika kita mempunyai teman dan kita tidak menyukai teman tersebut dan kita omong di belakang dan kita suka omong dia punya nama, suka omong teman punya nama, sedangkan dia tidak ada di depan kita dan kita omong di belakangnya dia tanpa pengetahuan dari si teman tersebut yang kita telah gosip. Yang kedua, perundingan fisik, memukul atau mendorong. Jika kita mempunyai teman, tentunya ketika kita berteman, kita tidak sengaja memukulnya atau mendorong. Padahal itu sesuatu hal yang tidak baik. Ketika kita melakukan hal tersebut, padahal kita tidak berpikir bahwa hal tersebut adalah menyakiti mental seseorang, menyakiti hatinya ketika ia mendapatkan perlakuan tersebut. Dan di sini ada perundingan sosial, mengucilkan dan menertawakan. Adalah jenis perundingan yang berusaha mengucilkan atau meminggirkan seseorang dari sebuah kelompok, seperti mengabaikan, mengucilkan atau mempermalukan melalui medsos dan menyebarkan berita palsu untuk merusak hubungan sosial seseorang. Jika kita mempunyai masalah, cepat-cepat kita akan buat di Facebook, kita akan sindir atau kita omong secara halus, tetapi itu membuat mentalnya kayak tersakiti. Ketika kita mempunyai masalah, kita membuat di medsos dan kita menyindir orang tersebut. Padahal itu adalah kita sudah menyakiti mental seseorang dengan kata-kata yang kita telah buat di media sosial. Ketika kita mempunyai masalah, kita harus bertanggung jawab, kita harus membicarakannya dengan dekat mata atau membicarakannya dengan berhadapan. Dan yang keempat ada tidak bullying, menghina melalui media digital. Jenis perundingan yang menggunakan media digital untuk menjatuhkan seseorang, seperti mengirim pesan atau komentar yang menghina seseorang, mempermalukan seseorang dengan mengunggah foto dan video yang memalukan dan merugikan seseorang. Jika kita tidak menyukai seseorang, kita berkomentar dengan fotonya, dengan berkomentar dengan kata-kata yang tidak baik, dan kita membuat foto-fotonya yang tidak bagus, yang tidak patut kita buat di media sosial dan memalukan si teman itu yang kita buat di Facebook. Sekarang kita masuk ke definisi diskriminasi. Diskriminasi adalah perlakuan berbeda berdasarkan warna kulit, suku, agama, jenis kelamin, atau status sosial yang mengurangi hak-hak dasar manusia.
perbedaan perlakuan tersebut bisa disebabkan oleh warna kulit. Warna kulit dan teman kita tidak sama. Kita diskriminasi dia, kita bully sama dia, kita kayak menghina dia kenapa warna kulit begitu. Padahal kita itu satu, hanya warna kulit saja yang berbeda. Dan diskriminasi ini sering diawali dengan prasangka. Kita ini memikirkan atau prasangka, oh dia begitu. Saya tidak mau berteman dengan dia karena beda kita punya warna kulit atau beda kita punya agama atau beda kita punya suku. Dan kita membeda-bedakan tanpa kita melihat latar belakangnya atau melihat apa yang terjadi dalam kehidupan seseorang tersebut. Dan kita membuat perbedaan antara kita dengan orang lain. Ini sebagai individu atau sekelompok kita itu berbeda dan kita itu tidak sama. Padahal dalam dunia ini kita adalah sama. Tuhan menciptakan kita sama dan semuanya itu baik. Sekarang kita masuk sikap empati dalam interaksi sosial. Empati adalah kemampuan memahami perasaan orang lain tanpa kehilangan empati. Dengan empati kita dapat menghindari perilaku kepentingan dan empati merupakan kualitas utama untuk meningkatkan hubungan dengan sesama. Empati merupakan kemampuan untuk benar-benar melihat dan mendengar orang lain dan memahami dari perspektif orang lain. Empati juga merupakan keterampilan sosial yang perlu dikembangkan dalam setiap lingkungan kerja, termasuk lingkungan pendidikan. Empati dapat dimaknai menyelami perasaan orang lain, namun masih tetap menjaga beberapa keterpisahan. Empati berarti dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain tanpa kehilangan jati diri. Sikap empati berbeda dengan sikap simpati, karena empati mengarahkan seseorang untuk turut merasakan hal yang dialami oleh orang lain. Rasa empati ini ketika kita melihat orang lain ini menderita, ketika kita melihat orang lain berkekurangan, kalau kita memiliki sesuatu, kalau kita bisa membantunya, bantulah dia. Itu adalah rasa empati kita, rasa kepedulian kita kepada seseorang yang kita ternyata membantu. Dan di sini saya mengajak kita sekalian untuk kita membuka dari Matius 7 ayatnya yang ke-12. Matius 7 ayatnya yang ke-12 yang begini bunyi firman Tuhan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ayat ini menekankan bahwa kita harus memperlakukan seseorang dengan rasa hormat, empati, dan kasih sayang, sama seperti kita ingin diperlakukan. Ketika kita memperlakukan seseorang dengan baik, maka orang yang kita perlakukan dengan baik, dia akan memperlakukan kita juga dengan baik. Ayat ini mengingatkan kita bahwa tindakan berundingan bertentangan dengan ajaran Kristus tentang kasih dan kebaikan terhadap sesama. Ini mendorong setiap individu untuk menciptakan lingkungan yang aman, penuh kasih, dan saling menghargai, bebas dari kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan. Jadi ayat ini mau mengingatkan kita agar kita terus saling menolong dan tidak ada diskriminasi dan berbeda. Dan yang kedua adalah Galatia 3 ayatnya yang ke-28. Galatia 3 ayatnya yang ke-28. Yang begini bunyi firman Tuhan. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, ketika kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus.
bahwa dalam Kristus semua orang memiliki martabat yang sama tanpa memandang latar belakang, etis, status sosial, dan jenis kelamin. Ini berarti bahwa perbedaan-perbedaan yang sering digunakan oleh manusia untuk membedakan atau mendiskriminasi orang lain tidak relevan untuk komunitas orang percaya. Semua orang sama berharganya di mata Allah. Ayat ini mendorong kita untuk menghapus segala bentuk diskriminasi dan ketidakadilan dalam masyarakat. Sekarang kita masuk dalam evaluasi dan refleksi kreatif. Kita membuat puisi, pantun, atau mengeditasi lirik lagu. Dan yang kedua, mengekspresikan pemikiran tentang perundingan dan diskriminasi. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan empati dan berpikir kritis. Dan di sini kita ditegaskan bahwa kita harus mengekspresikan diri kita. Bagaimana kita mengekspresikan pemikiran tentang perundingan dan diskriminasi. Dari materi yang telah saya bagikan kepada teman-teman, bagaimana dalam kehidupan kita tidak boleh ada dalam perundingan dan diskriminasi. Karena jika kita ada dalam dua-dua ini akan menjadi tidak baik dalam kehidupan. Dan kita harus mengembangkan keterampilan empati dan berpikir. Maka dari itu, di dalam kehidupan kita ada rasa empati terhadap sesama kita, rasa kepedulian kita kepada sesama kita, agar kita selalu menjaga kerukunan, menjaga keharmonisan dalam kita berkehidupan. Menutup, kita akan menyanyikan lagu Sentuh Hati. Bapak sentuh hati. Mari kita sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang bagai emas yang murni, menyentuh rencana hatiku. Bapa, ajarku